Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Vidya Spy di Jurnal Jalan Vidya Spy. Kita ngelanjutin yang episode tentang desa. Kali ini video udah ditemenin sama Mbak Risa Aidila Suprapto. Halo semuanya, ketemu lagi ya kita ya. Ini baru kemarin. Ya. Ini ceritanya kita weekend selalu bareng aja nih. Iya, kalau kemarin kita ngomong tentang cita-cita bisa dilihat di video lainnya. Tapi kali ini kita mau ngomong tentang kolaborasi yang nggak disengaja ya, tapi betul. yang berhubungan dengan desa. Karena video ini akan jadi bagian dari series Nata Desa Indonesia atau series dari perencanaan desa. Nah, memang awalnya akhirnya kolaborasi di desa ini memang awalnya sih saya sama Mbak Risa sih sebenarnya udah sahabatan ya. Kita sering ngobrol gitu, dan waktu itu saya juga Main sering lebih tepatnya ya. apa? Temen main ya. Teman main gitu ya. Jadi saya sering mungkin bercerita tentang apa yang saya kerjakan tentang desa, dan pada waktu itu sebenarnya aneh ya, karena desa yang saya dampingi ternyata tuh dekat banget sama rumahnya Mbak Iya, Risa, betul cuma banget. 15 menit ya. Nggak nyampe bahkan mungkin. Nggak nyampe 10 menit ya. mungkin ya. Padahal itu udah beda kota kan. Iya beda kota. Mbak Ya, Risa in masuk ke between ya, perbatasan ya. Jawa Tengah, dan ini Sama-sama kan Jawa Tengah, beda oh kabupaten. iya ya, beda kabupaten. Yang satu Iya. desanya tuh masuk ke Klaten, Heeh. Mbak Risa masuk ke Sukoharjo. Sidoarjo ya, tapi dekat banget gitu ya, kayak tetanggaan gitu. Em, ya awalnya, terus akhirnya sempat yuk main ngeliat, terus kemudian Mbak Risa Aidila menceritakan tentang banyak opportunity tuh yang bisa Mbak Risa Aidila lakukan sebagai seorang dosen gitu ya, ke desa ataupun ke ke wilayah lah ya. Karena juga kan kawasan. Karena kan Mbak Risa sebagai dosen arsitek dan perencanaan kota ya. Enggak dong, arsitek aja. Arsitek aja. Tapi kok ini bisa perencanaan kota ya? Ya kan definisi arsitektur Nyambung merancang ya. bangunan dan lingkungan binaan. Iya, Nah kurang kita lebih melihat desa itu kan sebagai satu konteks lingkungan binaan ya. Ya nggak sih? Oke. Oke. Nah terus berarti aku mulai aja nih. Sebenarnya aku pengen tahu ya. Aku di sini kali ini sebagai saya sebagai fasilitator ya, atau pendamping desa gitu aja ya. Assisting rural community itu untuk develop desanya. Nah, saya sendiri pengen tahu nih, ada peluang kolaborasi apa saja sih itu yang bisa dilakukan gitu ya, sebuah komunitas katakanlah di desa, kota kecil atau suburban dengan dosen ataupun universitas gitu. Oke. Banyak ya sebenarnya kalau ngomongin itu. Nih enaknya mulai dari mana nih? Jadi Boleh bingung. dari apapun. Dari apapun. Oke. Nah, kalau ngomongin kolaborasi itu kan sebenarnya kita di akademisi itu punya kewajiban untuk ilmu kita itu nggak cuma mengendap di diri sendiri gitu, tapi bagaimana kita bisa tidak hanya sekedar berbagi ilmu tapi mengembangkan keilmuan itu sendiri. Yeah. Nah, seringkali ketika kita mengembangkan keilmuan kita itu biasanya membutuhkan mitra gitu kan. Nah, mitra di sini kita bisa merujuk pada mitra yang bisa sifatnya komersil, bisa juga yang sifatnya lebih ke sosial gitu kan. Dan mungkin kalau ini udah dari habit kali ya, dari sejak kuliah itu nggak tahu kenapa saya suka banget bermitra dengan mitra sosial daripada mitra yang lebih ke komersil, corporate gitu kan ya. Buat dosen atau buat dunia akademik sebenarnya dua-duanya sama-sama menguntungkan gitu kan, karena kita bisa melihat dan kita bisa mengeksplor lebih lanjut gitu, terutama tentang keilmuan kita gitu kan, sejauh mana kita bisa bermanfaat untuk berbagai pihak gitu kan. Nah, mungkin di sini kita akan lebih fokus ke bahas soal kolaborasi sama desa gitu ya. Well ya, kalau balik lagi mungkin kebetulan saya sama Mbak Vidya ini sama-sama backgroundnya arsitek gitu ya. Tapi arsiteknya kayaknya arsitek yang masih belok-belok gitu. Nggak yang mungkin banyak orang yang mengira kalau arsitek itu kan kayaknya bangunan hanya merancang bangunan, gedung gitu kan ya, kayak entah itu hotel, apartemen atau rumah tinggal gitu kan. Sementara kita punya kemiripan dalam hal ketertarikan gitu ya,
yaitu kita melihat merancang itu tidak hanya sebatas memberikan sesuatu yang sifatnya beautification atau ya merubah estetika suatu bentuk bangunan, tetapi juga kita melihat bahwa lingkungan binaan itu juga bagian dari sesuatu yang bisa dirancang dengan ilmu arsitektur. Nah, kita di sini sama-sama melihat desa-desa di Indonesia tuh sebenarnya cantik-cantik gitu ya. Dan bahkan kadang orang itu beranggapan mungkin ya kalau yang orang desa mengira bahwa tinggal di kota itu kayak lebih baik gitu kan. Padahal sebenarnya ketika si desa ini sendiri bisa dipoles gitu gitu ya. Atau dalam artian dirancang gitu kan, ternyata dia itu daya tariknya jauh lebih, kalau saat ini mungkin jauh lebih menggoda gitu daripada kota gitu kan, either itu untuk wisata ataupun untuk tempat tinggal. Nah terus gimana sih kita bisa masuk ke desa sebagai akademisi gitu kan. Pertama tadi betul Mbak Vidya udah sempat menyinggung ya gitu, kalau di dunia akademik itu kita punya tanggung jawab gitu kan, tidak hanya mengajar tapi kita juga punya tanggung jawab dalam konteks penelitian dan juga dalam konteks pengabdian masyarakat. Nah, seringkali kolaborasi dengan desa itu bisa dimulai dari penelitian, atau bisa juga mungkin penelitiannya sudah dilakukan di tempat lain, terus desa ini sebagai media untuk mengimplementasikan hasil penelitiannya gitu kan. Kayak misalnya yang baru aja tadi pagi nih, kita lagi gabut tapi ya tadi pagi gitu kan, lagi gabut kita main ke desa. Nggak gabut juga sih sebenarnya. Lebih kayak kalau hari-hari weekday itu cukup susah sebenarnya kalau mau ke desa gitu, karena harus menyocokkan schedule gitu. Akhirnya kita lebih milih di weekend gitu kan, di hari libur, untuk memanfaatkan waktu kita, dan memang biasanya masyarakat itu available juga di hari-hari libur gitu kan. Akhirnya kita ke sana, salah satunya tujuannya lebih kepada pengabdian masyarakat daripada penelitian gitu ya, karena memang yang kita lakukan di sana lebih kepada implementasi gitu, karena kita tidak meriset dulu di awal gitu kan, karena proses risetnya mungkin sudah dilakukan oleh Mbak Vidya di program yang lain gitu ya. Nah terus kemudian karena program sebelumnya udah ada, terus akhirnya kita udah sempat ngobrol, akhirnya kita tahu nih, oh celahnya tuh ternyata justru di pengabdian bukan di penelitian. Nah dari situlah akhirnya proses kolaborasi ini berjalan. Nah kebetulan juga beberapa riset saya kan banyak yang berfokus tentang urban design, terus juga tentang ruang publik gitu kan. Nah ini yang kita lakukan, yang coba kita terapkan di desa wisata ini, kita mencoba untuk menghidupkan ruang publik itu sendiri gitu kan, dengan menjadikan salah satu spot di ruang publik yang ada di desa wisata itu sebagai implementasi dari placemaking gitu kan. Menarik sih, mungkin itu Mbak Vidya ya. Gila, banyak banget nih. Jadi kayak tadi niatnya mau ngomong santai tapi serius jadi ya. serius. Nggak apa-apa. Ini kan yang penting ilmu. Jadi harapan saya tuh kalau para pemerhati gitu ya, atau pelaku atau fasilitator tuh bisa tahu, oh ternyata ada opportunity itu tuh. Jadi saya sendiri ngerasa gini ya, kadang tuh baik komunitas desa atau kawasan desa itu kan sebenarnya butuh tenaga ahli gitu ya. Betul. Dan saya selalu ngerasa bahwa dosen gitu dan universitas itu selalu bisa menjadi kayak mitra terbaik gitu, atau potensial kolaborator yang terbaik. Karena apa? Karena tidak hanya money oriented gitu. Tapi ada proses edukasi juga di situ. Ada proses edukasi, dan kalau kita mengkontak dosen itu biasanya dia punya knowledge atau science yang apa ya, saya kadang rasa dosen itu ada kesetiaan terhadap ilmu, ngeri banget ya, pengetahuannya gitu ya. Jadi sama kayak pengetahuan aja setia gitu, apalagi sama yang lain gitu. Ya kayak gitu sih. Jadi saya ngerasa ya, jadi karena mungkin nanti di seri-seri lain saya akan coba juga diskusi dengan misal katakanlah potensial kolaborator mungkin dari sektor corporate dan lainnya. Cuman memang yang pengen saya gali dari Mbak Risa ini, karena beliau juga sebagai seorang dosen gitu ya, dan ini sebenarnya bukan kolaborasi yang pertama tapi kolaborasi kedua. Nah saya pengen tahu nih, itu namanya program apa, kenapa Mbak Risa bisa support desa sampai 2 kali dengan program itu, dan itu tuh seperti apa gambaran program itu mungkin? Oke. Jadi
idealnya gitu kan. Mungkin ini sebenarnya berlaku untuk semua ya, nggak cuma di dunia akademik aja. Tapi kalau ini berangkat dari apa yang saya lakukan gitu kan, kita biasanya di dunia akademis itu punya yang namanya roadmap. Oke. Jadi ibarat hidup pun harus ada roadmapnya sebetulnya. Iya, Gitu kan. betul. Jadi roadmap itu kayak semacam apa ya? Rencana perjalanan atau peta perjalanan gitu ya. Roadmap itu peta perjalanan. Nah, kalau di dunia akademik itu kita punya yang namanya roadmap untuk pengembangan keilmuan kita, yang biasanya itu kita gunakan untuk mengarahkan fokus penelitian dan pengabdian masyarakat dan juga pengajaran. Jadi sebenarnya kalau ngomongin sering ya, mungkin kita mendengar dunia akademik, dosen itu tidak jauh-jauh dari istilah tridharma pendidikan, yaitu penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat gitu. Nah, itu biasanya udah kita awali dari kita masing-masing individu itu punya yang namanya roadmap gitu kan. Jadi misalkan kalau saya fokusnya di roadmap penelitiannya itu sudah fokus dalam bidang arsitektur kota gitu kan. Jadi bukan melulu di arsitektur bangunan. Nah, di arsitektur kota sendiri biasanya saya punya beberapa tematik khusus, misalkan arsitektur kota terkait kenyamanan termal, terus kemudian arsitektur kota terkait misalkan perancangan ruang publik gitu kan. Nah, ataupun arsitektur kota terkait dengan perkembangan kota tropis misalkan seperti itu. Nah, dari masing-masing roadmap penelitian ini juga nanti berkaitan dengan materi-materi yang akan saya berikan di kelas gitu kan, dan itu juga nanti akan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan eksternal dalam konteksnya pengabdian masyarakat. Jadi kita punya kewajiban mengabdi itu nggak cuma buat berbagi ilmunya, nggak cuma buat mahasiswa, tapi juga termasuk sama stakeholder yang ada di luar sana. Bisa itu berupa corporate, bisa itu juga berupa masyarakat atau sosial. Nah, terus kenapa sih kok bisa 2 kali gitu kan? Karena memang namanya roadmap nggak mungkin itu cuma berjalan hanya 1-2 minggu atau 1 bulan 2 bulan. Seringkali kita tuh kalau bikin roadmap itu sekaligus sampai 5 tahun. Nah gitu kan. Jadi otomatis dalam 5 tahun itu kita udah tahu nih arahnya mau kemana gitu kan. Misalkan 5 tahun ini fokusnya memang pengembangan tentang kota-kota tropis gitu. Apa aja sih yang dibutuhkan untuk kota-kota tropis? Oh, ternyata nggak cuma permukiman, kita juga meriset tentang ruang publik yang ideal untuk kota tropis itu seperti apa gitu kan. Terus ketika kita sudah meriset itu, kita sudah punya template nih ibaratnya, kayak hasil dari riset kita. Misalkan kota tropis itu butuh ruang publik gitu kan, ruang publik sebagai media berkumpul yang juga bisa berfungsi sebagai green space dalam satu lingkungan binaan gitu kan. Nah, kemudian green space ini yang coba akhirnya kita implementasikan. Nah, gimana sih caranya bikin green space yang ideal gitu kan. Nah, seringkali kita itu kan tidak punya lahan yang cukup luas ya untuk mengimplementasikan hasil dari riset itu. Nah, disitulah akhirnya peluang-peluang untuk mengembangkan kolaborasi itu yang menjadi inisiasi berikutnya gitu kan. Nah, kemudian secara kebetulan bertemu dengan Mbak Vidya yang juga aktif dengan kegiatan perencanaan dan perancangan, terutama dalam konteks lingkungan binaan. Akhirnya kok klop banget nih gitu kan pas kita coba sharing, dan dari situlah akhirnya program menahunnya itu berjalan gitu. Jadi kayak plan A di tahun pertama kita mau implementasi apa dulu, kemudian nanti di tahun kedua kita mau mengimplementasikannya udah menjadi tindak lanjut berikutnya. Jadi seringkali kalau kegiatan pengabdian masyarakat itu idealnya kita tidak mengimplementasikan hal yang sama. Jadi kita mengimplementasikan hal yang berbeda, karena kan penelitiannya juga berkembang. Otomatis hasil pengabdian masyarakatnya juga akan ada pengembangan yang akhirnya butuh diimplementasikan. Bisa juga di lokasi yang sama ketika memang studi kasusnya masih nyambung, bisa juga berganti di lokasi yang memang lebih sesuai dengan roadmapnya itu tadi. Gitu. Ya, kalau nama programnya sendiri kita ngelihat dari, saya boleh sebut nama universitasnya ya? Oh iya, boleh. Bu Risa Aidila Supraptopi ini dari Mbak Universitas. aja Oh kayaknya. iya, Tolong ya. tadi dari. Iya. Nanti bisa Terus di-cut switch gitu. Oke. Menolak tua. Ya, Mbak Risa Aidila Suprapto ini beliau adalah dosen Amikom Yogyakarta ya.
apa namanya, saya pengen tahu nih nama programnya itu apa, Mbak Lisa? Sebenarnya standar ya kalau nama program yang kita lakuin itu kita masih merujuk nama template yang sering dipakai. Kalau yang kebetulan kita berkolaborasi sama desa itu kita kasih namanya pengabdian masyarakat gitu kan. Kalau yang memang biasanya kita lakukan independen itu seringkali penelitian. Nah, jadi apa namanya, pengabdian masyarakat itu mungkin nanti yang punya tema-tema spesifik tergantung pada implementasi kegiatan apa yang akan dilakukan. Kalau yang kali ini kan kita coba pengembangan playground sebagai placemaking gitu ya. Karena kita melihatnya bagaimana urgensi dari ruang publik pada lingkup kawasan binaan gitu. Karena seringkali ternyata sadar atau enggak lingkungan kita itu udah semakin minim gitu dengan ruang publik yang sifatnya sebagai ruang untuk berkumpul ya. Karena seringkali yang banyak kita temuin itu ruang komersil. Padahal sebenarnya kalau untuk ngomongin lingkungan binaan dalam skup lebih spesifik permukiman, kita tuh butuh gitu ruang sosial gitu kan, ruang sosial yang akhirnya bisa menghidupkan apa namanya society yang ada di situ gitu. Ketika ruang sosial yang disediakan itu hanya ruang komersil, ini yang sebenarnya seringkali menggeser apa namanya pola-pola yang sebetulnya sudah menjadi apa ya budayanya Indonesia gitu, kayak mungkin budaya berkumpul beramah tamah gitu kan. Ketika semuanya diukur secara komersial kan yang mengkhawatirkan ini nanti akan apa namanya memarginalkan orang-orang yang sebetulnya mungkin ingin berkumpul tapi bukan dalam konteksnya komersil gitu. Kalau saya sering dengar juga kan kalau beberapa universitas itu kan ada KKN gitu ya. Nah, KKN kan biasanya di desa gitu atau betul. di wilayah-wilayah yang bermasalah, khususnya kalau misalnya apa ya anak arsitek ataupun PWK dikirim gitu ya ke satu wilayah, terus mereka harus mengabdi ke masyarakat. Nah, kalau saya ngelihat dari kolaborasi pertama gitu kan kita melibatkan Mbak Risa Aidila dan mahasiswa juga gitu kan. Tapi kalau yang di kedua ini kan lebih kecil ya. Jadi Mbak Risa sebagai dosen gitu kan. Nah, tadi Mbak Risa juga sudah sampaikan bahwa dosen itu bisa masuk lewat penelitian ataupun bisa masuk lewat jalur pengabdian masyarakat. Nah, kalau di Amikom sendiri, apakah hanya ada pengabdian masyarakat itu atau juga ada gitu? Apa namanya kayak KKN iya gitu. Seperti itu ataupun yang lain gitu. Bisa juga gitu. Sebenarnya program di kampus itu cukup banyak ya gitu kan. Bahkan KKN pun juga sangat memungkinkan. Hanya saja mungkin kalau yang saya tahu sekarang itu KKN itu sudah kebanyakan kampus sudah tidak mewajibkan program dengan nama KKN ya. Mungkin namanya jadi sudah berganti. Kalau mungkin balik lagi dengan apa namanya kebijakan yang ada di kampus tempat saya mengabdi gitu ya, kita lebih menggunakan termnya kerja praktek. Kerja praktek. Jadi kerja praktek itu kita saat ini tuh sifatnya lebih fleksibel gitu. Jadi kerja praktek itu tidak melulu harus di sebuah konsultan atau corporate yang lebih ke arah komersil gitu, tapi bisa juga yang arahnya ke sosial. Nah, misalkan tadi mahasiswa berkontribusi untuk membantu perancangan pengembangan desa wisata misalkan, itu juga bisa masuk sebagai sebuah peluang gitu kan, peluang kolaborasi. Nah, terkait dengan apa yang saya lakukan pun juga sebetulnya sebagian besar kegiatan saya seringkali melibatkan mahasiswa sebagai asisten gitu kan. Cuma memang biasanya melihat kondisi mereka seringkali membantu saya di belakang layar gitu kan. Jadi memang sempat sih ada beberapa kegiatan pengabdian masyarakat yang mahasiswa itu ada di depan, maksudnya yang ikut action di lapangan itu misalkan ikut ke desanya gitu. Ikut ke desanya atau ikut ke lokasi pengabdiannya itu misalkan kalau kegiatannya kayak mural gitu kan. Nah, itu seringkali karena si dosen punya banyak keterbatasan waktu, justru seringkali yang lebih banyak action malah mahasiswanya gitu kan. Mungkin proses diskusinya tuh sebelumnya lebih kayak konsep, kita udah ngomongin konsep awalnya mau gimana, terus kemudian eksekusinya biasanya malah yang jadi koordinator lapangan ini mahasiswa dengan masyarakat setempat misalkan seperti itu gitu kan.
Cuma memang kegiatan-kegiatan seperti ini kita juga melihat situasi dan kondisi gitu kan. Kebetulan untuk yang baru saja kita lakukan itu memang kita mahasiswa tidak terlibat langsung di lokasi, tetapi mereka terlibatnya di belakang di proses sebelumnya gitu. Ya, tapi juga kolaborasi ini juga bukan berjalan kayak langsung gitu ya, tapi ada diskusi panjang gitu, dan itu juga kita harus brainstorming juga kan waktu itu kira-kira apa gitu, karena ruang publik ada gitu kan, terus kemudian ruang publik itu juga baru dibentuk, sangat baru gitu. Seandainya ada space pun gitu ya, dirasa kayak belum cukup unik. Jadi kalaupun ada space tapi nggak ada kegiatan gitu kan juga gimana cara menginvite orang datang. Dan waktu itu kita ngumpulin banyak isu ya, seperti ketika ada uji coba pariwisata, desa wisata yang pertama itu ternyata dari hasil polling kebanyakan wisatawan waktu itu bilangnya kurang game gitu. Karena kan anak-anak tidak bisa dipaksa untuk berwisata ya, edukasi yang lama gitu ya. Betul. Terus dari mengumpulkan beberapa isu akhirnya muncullah ide itu gitu kan ya. Nah, kalau Bu Risa sendiri mungkin bisa cerita beberapa pengalaman, bukan Mbak Risa ya. Mungkin Mbak Risa bisa cerita pengalaman Mbak Risa tentang proses brainstorming ini. Apakah itu biasanya dilakukan pihak Mbak Risa dengan asisten dosen dan mahasiswa gitu ya, langsung mengunjungi, ataupun itu dilakukan bersama masyarakat, atau seperti apa biasanya? Macam-macam sebenarnya, dan semua proses itu sudah pernah kami lakukan gitu kebetulan gitu kan. Jadi karena sebenarnya program pengabdian masyarakat sendiri itu kan nggak kaku ya. Jadi kayak ada program pengabdian masyarakat yang memang kita diminta oleh pihak ketiga gitu kan. Jadi pernah juga saya mendapatkan program pengabdian masyarakat yang kegiatannya itu justru bukan didanai dari kampus gitu, tetapi itu didanai oleh pihak eksternal yang memang membutuhkan akademisi untuk membantu kegiatan mereka gitu kan. Nah, ketika konteksnya seperti itu, biasanya kita memang sudah melakukan brainstorming awal. Di brainstorming awal itu memang kita ketika visit lokasi kita langsung diskusi gitu, diskusi dengan stakeholder terkait, terus juga diskusi dengan lokasi yang akan menjadi implementasi kegiatan. Jadi kalau implementasi kegiatannya di masyarakat, otomatis kita diskusi dengan masyarakat. Tapi ada juga kadang beberapa kegiatan pengabdian masyarakat itu yang bukan masyarakat skala luas, tapi mungkin secara spesifik mungkin owner apa gitu ya. Jadi bisa juga seperti itu. Jadi tergantung konteks lokasinya di mana gitu kan. Nah, ada juga yang misalkan kegiatannya justru berawal dari kegiatan mahasiswa juga ada gitu kan. Jadi memang mahasiswa ditawarkan untuk terlibat membantu pengembangan salah satu kegiatan. Nah, itu ada juga mahasiswa yang kemudian berdiskusi langsung dengan lokasi pengambilan masyarakat, terus kemudian nanti mahasiswa berkonsultasi dengan kami. Ada juga yang proses polanya seperti itu gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada pattern yang saklek atau yang strict harus kayak dosen dengan stakeholder atau dosen dengan mahasiswa. Jadi tergantung tingkat kebutuhan sebetulnya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena juga sudah malam. Sudah lelah juga. Udah lelah juga karena tadi pagi itu kita ke desa. Kalau dipikir-pikir minggu loh. Iya, minggu. Terus tapi kayak kita super produktif ya hari minggu ini gitu. Jadi kita tuh tadi udah di 3 kota ya. Jadi pagi kita di Sukoharjo, Klaten, ini udah di Jogja gitu. Pagi tadi pendampingan masyarakat gitu ya. Kita ngelatih game, terus kita set game itu di pendopo gitu ya. Terus kemudian ngelatih warga, terus kita balik terus ngadain video ini gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Mbak Risa. Jadi pertanyaannya kan gini, selalu yang namanya kolaborasi ataupun pengabdian masyarakat tadi ya, itu kan ada yang namanya inisiatif gitu.
Nah, saya pengen tahu nih, apakah inisiatif itu selalu datangnya dari Mbak Isa, atau apakah inisiatif itu boleh datangnya dari masyarakat desa gitu? Nah, saya harapannya dengan pertanyaan ini mungkin masyarakat desa juga nggak takut untuk mengajak dosen dan juga universitas untuk berkolaborasi menyelesaikan permasalahan yang ada di desanya gitu ya. Mungkin itu, Mbak Risa. Ya, based on my experience ya, bisa keduanya sebetulnya gitu kan. Jadi memang tadi kayak yang sempat saya singgung ya, jadi memang ada beberapa case kegiatan pengabdian yang kami lakukan itu memang inisiasi datang dari kami, tapi dari dosen, tim dosen ataupun dari unsur akademis yang ada di kampus. Tapi ada juga beberapa kegiatan yang memang sifatnya justru kita diundang gitu kan. Kita diundang oleh pihak eksternal, baik itu corporate maupun community gitu kan. Jadi memang karena saya sempat juga sih ikut kegiatan yang memang itu adalah community. Jadi community itu membutuhkan ya kolaborasi gitu kan. Nah, sayangnya cuma gini, ketika kalau yang datangnya dari inisiasi akademik gitu kan, atau misalkan dari inisiasi dosen, itu memang karena salah satu bagian dari kita menjalankan kewajiban kita untuk menyelesaikan roadmap yang sudah kita susun gitu kan. Tetapi kalau yang datang dari unsur masyarakat atau mungkin corporate gitu kan, memang mereka membutuhkan, dan ketika mereka membutuhkan itu seringkali yang mereka butuhkan itu belum tentu sejalan dengan roadmap kita. Ketika itu tidak sejalan dengan roadmap kita, maka kemudian di situ akan ada proses proses diskusi, proses brainstorming, dan juga proses di mana kita untuk kemudian mengarahkan siapa yang nanti akhirnya akan bertanggung jawab gitu kan. Maksudnya ketika memang waktunya masih memungkinkan, bisa jadi kegiatan itu nanti akan dikerjakan oleh personal atau mungkin tim gitu kan. Kalau memang karena kan dari sekian banyak dosen pasti roadmapnya kan nggak sama gitu ya. Jadi bisa jadi ketika memang kita dapat invitation gitu dari community, maka kita akan melihat program ini mengarahnya kemana gitu. Kalau misalkan sudah ada roadmapnya akan lebih enak gitu, karena itu jadi kayak keberlanjutannya akan lebih kuat gitu. Tapi ketika memang itu nggak sejalan dengan roadmap kita, itu yang seringkali kita agak susahnya karena akhirnya kita harus mencari celah gitu kan. Kegiatan ini menggunakan media atau menggunakan term yang mana gitu, seperti itu. Mungkin selain tadi roadmap itu, mungkin juga ini ya Mbak Risa, berkaitan dengan interest dan juga expertise-nya dosen ya. Bisa, misalnya, ya, betul, bisa jadi seperti itu. Misalnya butuh map gitu kan, butuh sesuatu yang sifatnya spasial, mungkin masih bisa berkolaborasi dengan dosen-dosen arsitek dan perencanaan kota geografi gitu. Betul. Tapi pasti nggak mungkin kan, mereka butuhnya map, pemetaan, terus mereka datangnya ke dosen kimia gitu ya. Terkadang gini, ketika kita bertemu dengan unsur akademisi gitu ya, bisa jadi mungkin bukan dia yang terlibat langsung, tetapi mungkin kita jadi terbantu untuk diarahkan gitu kan. Jadi startnya boleh dari manapun, nanti terus baru diarahkan. Betul, karena kan mungkin bisa jadi kadang orang mikirnya kayak ibaratnya kayak misalkan kita ke dokter lah ya gitu. Kadang orang berpikir bahwa semua dokter bisa menyembuhkan penyakit gitu kan. Padahal kenyataannya sakitnya misalkan sakit tenggorokan gitu. Oke, mungkin kalau dokter umum aja bisa sakit tenggorokan yang sifatnya general, tapi ketika sakitnya sudah spesifik yang memang itu udah masuk kapasitasnya THT gitu kan, mungkin nantinya akan diarahkan untuk ke spesialis THT gitu. Nah, sama halnya dengan akademisi gitu kan. Mungkin kadang orang berpikir bahwa ini bisa nih berkolaborasi dengan universitas gitu ya, dengan kampus gitu kan. Cuma apa sih sebetulnya yang pengen disentuh gitu? Apa yang pengen dikontribusikan oleh akademisi gitu? Karena memang sebelumnya pun ketika tidak berbicara tentang roadmap ya gitu kan, saya sempat terlibat di salah satu kegiatan yang justru kegiatannya itu merenovasi toilet. Toilet untuk masyarakat, untuk disabilitas, disabilitas gitu kan. Tapi disabilitasnya ini yang konteksnya mungkin lebih kepada masyarakat MBR gitu kan. Ya, masyarakat berpenghasilan rendah gitu ya. Jadi
Cuma sayangnya kegiatan ini tuh tidak masuk dalam kegiatan roadmap gitu kan. Ya. Tapi terus kemudian akhirnya ini yang membuat kami kesulitan untuk melakukan keberlanjutan gitu. Oke, Jadi ya. seringkali perlu ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan, tetapi biasanya kegiatan seperti ini ya bisa berlangsung 1-2 kali, tapi belum tentu bisa berkontinu gitu. Oke. Saya rasa cukup sekian ya. Mungkin next time kita sambung lagi ya Mbak Risa di Siap. diskusi-diskusi atau tema-tema lain. Siap. Mungkin ada closing statement sebelum video ini saya tutup. Closing statement, harus ada ya gitu. Ya mungkin pesan-pesan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan ini gitu, masyarakat. yang melibatkan akademisi dan kampus gitu. Oke. Sebenarnya ini aja sih, ketika kita sudah berkomitmen untuk masuk di dunia akademisi gitu kan, bahkan mungkin sebenarnya nggak harus masuk dunia akademisi ya gitu kan. Kalau saya melihatnya ketika ini kembali kepada mungkin agama gitu. Kalau kita ngomongin tentang agama, kita punya sebagai manusia itu kita punya kewajiban untuk bersedekah gitu. Ya. Bersedekah itu sebetulnya tidak harus selalu bentuknya berupa uang gitu kan. Bahkan ketika kita bisa bersedekah ilmu yang bermanfaat itu insya Allah kepuasannya luar biasa gitu kan. Dan itu sih yang saya rasakan gitu. Jadi kalau melihat kegiatan pengabdian masyarakat itu sebenarnya lebih kepada tadi gitu kan, kita memenuhi kepuasan batin untuk kebahagiaan diri dengan cara berbagi Ya. dan itu insya Allah manfaatnya akan balik lagi ke kita gitu. Ya. Bisa jadi closing statement ya? Ya, saya itu udah oke banget. Saya setuju banget tadi ya bahwa sebenarnya yang bisa diberikan oleh manusia itu nggak harus selalu dalam bentuk harta gitu ya, tapi juga ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu bermanfaat itu kadang justru kayak efeknya tuh Ya, efek dominonya banyak gitu. dominonya banyak gitu. Kayak misalnya desa itu membutuhkan pendampingan dalam membuat bibit unggul Ya, gitu kan, itu betul, bukan hanya sekali gitu ya, tapi itu Ya. bisa digunakan berkali-kali. Kemudian kayak tadi placemaking itu nggak hanya sekali gitu, ketika di situ ada dan ya itu bisa terus gitu dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Saya seringkali setiap tahun tuh pasti nyari apa ya yang belum gitu kan. Mau mengajukan proposal itu kadang di tingkat nasional itu juga suka ada kompetisi. Jadi memang kerjasama antara kampus dengan masyarakat gitu. Misalkan di desa wisata mengajukan proposal, nanti kalau seleksi bisa dapat anggaran itu hampir sama kayak programnya si Astra itu. Cuma memang prosesnya cukup lama seleksinya. Iya. Sulit membusuk atau dia bahan berbahaya beracun. Gampangannya kalau krayon dimakan kan beracun, dia bisa masuk ke beracun gitu loh. Oke. Pengkategoriannya. Ya. Karena kan krayon nggak hancur kan? Nah, itu Mbak yang dilihat. Oh ya. Siap. Berarti demam berdarah dan jamur kulit disebabkan oleh sampah yang dibuang sembarangan oleh manusia. itu ibunya. Rencana mau ke sini tiba-tiba aja
Oke, sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih banyak ke Mbak Sama-sama. Risa udah meluangkan waktu dan juga Sama-sama. mau sharing pada kesempatan kali ini. Sudah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Waalaikumsalam. Udah.